Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 30 September 2024. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kriskunadi. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat dengan baik kami pahami dan kami dimampukan untuk melakukannya. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, untuk renungan pagi ini saya beri tema pelajaran dari anak yang hilang. Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11-32 adalah perumpamaan yang sangat terkenal. Dan kita semua mungkin juga sudah sangat mengenalnya. Pada intinya perumpamaan ini mau memberitakan kepada kita tentang betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan yang digambarkan sebagai Bapa kepada umatnya yang digambarkan sebagai anak. Namun dalam kesempatan ini saya hendak mengajak saudara-saudara untuk memusatkan perhatian kepada si anak bungsu yang sering disebut sebagai anak yang hilang itu. Umumnya, jika memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak bungsu tersebut, maka yang segera terpikir adalah segala ketidakbaikan, kesalahan dan dosa yang sangat besar yang dilakukannya. Akan tetapi, tanpa bermaksud mengecilkan kesalahan dan dosanya, anak yang hilang itu juga melakukan hal-hal baik yang patut kita perhatikan. Beberapa di antaranya. 1. Ia berprakarsa untuk pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan kemudian benar-benar merealisasikannya, menindaklanjutinya. Menurut saudara-saudara, ini sesuatu yang baik atau buruk? Bukankah itu artinya ia berani untuk belajar hidup mandiri, berani menghadapi tantangan, tidak bergantung terus pada orang tuanya? Ia belajar membuat pertimbangan dan keputusan sendiri, mengelola keuangannya sendiri, mengatur dirinya sendiri, serta masa depannya. Lagi pula, bukankah cepat atau lambat anak akan meninggalkan rumah orang tuanya? Hanya saja, sayang cara dan jalan yang ia tempuh salah. Ia meminta harta warisan yang menjadi bagiannya kepada ayahnya yang masih hidup, dan kemudian diceritakan di ayat 13, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, bahkan dihabiskan semuanya, dan ini membuat ia melarat. Lalu yang kedua, saat ia kemudian harus mencari pekerjaan, ia tidak pilih-pilih. Ia mau melakukan pekerjaan apapun, bahkan yang dipandang rendah. Ini diceritakan di ayat 15. Nah, berapa banyak para pencari kerja di masa kini yang mau seperti si anak bungsu ini, bahkan di tengah situasi sulitnya mencari pekerjaan? Dan itu bisa jadi disebabkan hanya sekadar karena merasa gengsi atau merasa bahwa pekerjaan itu tidak layak untuk dirinya. Padahal sebenarnya mereka butuh penghasilan untuk hidup sehari-hari. Yang ketiga, ia menyadari keadaannya. Ia menyadari kesalahan dan dosanya. Aku telah berdosa, begitu pengakuannya. Tidak sampai di situ saja. Kemudian ia mengambil sebuah tindakan. Dikatakan di ayat 20, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Untuk apa? Untuk mengakui dosanya, meminta ampun, dan bersedia menanggung hukuman. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, kira-kira berapa banyak ya orang yang mau dan bisa menyadari kesalahan dan dosanya, serta apalagi kemudian memperbaiki diri, yang diawali dengan datang
kembali kepada Tuhan. Dan hal-hal baik tersebut tentunya membuat si anak bungsu itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Seperti misalnya bagaimana dan apa akibatnya kalau menjalani kehidupan dengan tidak benar. Dia pasti juga belajar tentang bagaimana kerasnya kehidupan, serta bagaimana dia harus berjuang dan bertahan hidup. Dan yang pasti, salah satu hal baik yang ia miliki, yaitu mau menyadari kesalahannya, mengakuinya, dan bersedia menanggung hukuman atas kesalahannya itu, membawanya kembali ke rumah bapaknya, dan ia menjumpai kenyataan bahwa ia memiliki bapa yang sangat mengasihinya. Bayangkan, kalau ia tidak memiliki hal baik ini, maka dapat dipastikan ia akan terhilang selamanya. Nah, apakah saudara-saudara juga memiliki kebaikan-kebaikan tersebut? Sebagai manusia, kita bisa jatuh dan tersesat. Kita bisa tumbang. Namun manusia bukanlah pohon. Pohon tumbang tidak bisa berdiri lagi. Tetapi manusia, kita, kalau tumbang masih bisa bangkit lagi, berdiri lagi, melangkah kembali, memulai lembaran hidup yang baru, memperbaiki diri. Tentu dengan belajar dari kejatuhannya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang diberikan kepada kami dari si anak bungsu yang sempat terhilang karena kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Pelajaran yang baik itu kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang kami harus lakukan sebagai seorang anak, sebagai seorang yang sedang mencari pekerjaan, juga mungkin sebagai orang yang sedang terjatuh akibat kesalahan atau dosa yang kami lakukan. Dengan kuasa Roh Kudus, berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan dalam kebenaran. Tuhan memberkati.